الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Tiga kali. Asyhadu an la وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang main handphone nggak jawab salam. Jawab salam hukumnya wajib. Wajib perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Diulang sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan kita kumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga, amin. Yang jawab salam hutangnya lunas, amin. Lah rumahnya punya utang semua. Ya kita rumah kita kredit sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Murraq bin Kinanah bin Huzaimah bin Qudda bin Ilyas bin Mudar bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqutu qaumun, apabila kumpul suatu kaum, yazkurunallaha ta'ala, menyebut asma Allah ta'ala, illal khaffatstumul malaikah, Allah akan turunkan malaikat. Jadi hari ini di rumah ini, di tempatnya yang dipakai ngaji buat menyebut asma Allah, Allah akan turunkan malaikatnya hari ini. Amin ya rabbal. Buat ngapain Pak Ustaz? Illal khafatstumul malaikah, Allah memberikan wa ghasiyatum rahmah, memberikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Allah kalau udah ngasih sayang kita, Pak, Masya Allah. Jangankan Allah, kita sayang sama istri kita aja, kita disayangin istri kita aja, subhanallah. Apalagi yang nyayangin Allah, Pak. Kalau yang nyayangin Allah gak perlu kita minta, Allah tahu. Maka orang-orang soleh, Pak, guru-guru kita, para alim ulama, itu gak sampai berdoa Allah kabulin. Tapi kalau kita Masya Allah
udah doa juga, udah jungkir balik juga, udah ikhtiar juga, masya Allah belum dikabulin. Bukan karena Allah nggak mau ngabulin doa kita, mungkin yang kita minta belum pantas menurut Allah. Bisa jadi yang menurut kita nggak bagus, menurut Allah bagus. Tapi yang apapun yang menurut Allah bagus sudah pasti bagus buat kita semua. Makanya doa itu, hakikatnya doa itu adalah meminta, bukan maksa Allah, Pak. Doa itu minta. Jadi kalau minta itu terserah Gusti Allah yang ngabul. Ada doa, Pak, doa yang gak pernah mau ditiru sama ulama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan yang doa ini yang ngajarin kanjeng Nabi Muhammad. Apa doanya? Allahumma ayyidni miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, berilah saya hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, kumpul sama orang-orang miskin. Tapi umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, doanya minta kaya. Kita ngikutin sunnah yang mana? Puja dan puji hanya kepada Allah, salam dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebelumnya saya datang telat. Tadi subhanallah dikasih pilek sama Gusti Allah, ini nikmat banget. Ya, Allah lagi sayang banget sama saya. Ya, tadi pada asar ngisi di blok C di tempat Pak Kadus Agus. Beliau orang Kristiani, istrinya tapi Muslim. Cucunya lahiran anaknya lahiran hakikahan, undang saya, Pak Ustadz rumah ya, ngapain tahmil hakikah. Insya Allah saya hadir, Pak Kadus, mantan Kadus di depan. Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Lalakinya orang Kristen, istrinya orang Muslim, gimana? Kalau menurut kepercayaan kita, kalau di kita nggak boleh nyalahin. Yang berhak menilai pantas dan nggak pantas, kafir dan nggak kafir itu Gusti Allah. Kita mah nggak berhak menuduh orang sembarangan. Bisa jadi yang menurut kita kafir, dia Muslim banget. Dan yang menurut kita Muslim, dia kafir banget. Jadi ukuran keikhlasan seseorang ketika kita mulai memperkenalkan diri kita sebagai Muslim, jadilah Muslim yang rahmatan lil alamin. Itu ya, itu pendapat saya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bersilaturahmi yang namanya Pak Eko ya. Oh ini yang paling ganteng ya. Sekarang ada saingannya saya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sama-sama ngaji mulai dari nol. Ya udah kayak iklan Pertamina, Pak. Emang ngaji kudu dari nol. Sekarang kita mau tanya, Pak Eko, saya mau tanya nih, kita sama-sama belajar ya, ngajinya santai aja. Pak Eko, tunjukin ke saya yang namanya Pak Eko yang benar. Yang kita sama-sama ngaji. Ngaji itu kan ngasah jiwa, Pak. Kita nggak akan pernah sadar diri kita siapa. Jangankan kita sadar diri kita siapa, kita nggak akan pernah tahu Allah sebelum kita kenal diri kita sendiri. Kita sama-sama ngaji. Pak Eko, punten banget. Yang namanya Pak Eko tunjukin ke Pak Ustadz Ron yang mana. Bapak punten sana ya. Pak Suladi. Oh, udah orang Jawa. Pak Suladi punten tunjukin ke Pak Ustadz Ron yang namanya Pak Suladi yang mana. Ini pertanyaan serius, Pak. Ini kita belajar kenalin Allah. Ada yang bisa jawab? Saya kasih tisu. Dikasih tisu dulu. Ada yang bisa jawab? Kok serius. Yang namanya Pak Eko yang mana? Kita mulai tunjuk diri kita, Pak. Ini dada. Allah udah kasih nama dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini kepala. Ini kaki. Ini perut. Terus yang namanya Eko yang mana? Nama kita itu cuma identitas kita, Pak.
Jangan-jangan kita nggak kenal Allah sampai hari ini. Terus kita sujud itu mau ketemu siapa? Kita baca syahadat tadi asyhadu an la sampai 3 kali. Yang pertama syahadatullah, yang kedua syahadatul rasul. Pertama kita baca syahadat, pertama syahadatul nafs, syahadat buat diri kita sendiri, buat ruh kita sendiri. Ada syahadatul ruh, syahadatul nafs, ada syahadatul jasad. Jadi jasad kita bersahadat, ruh kita bersahadat, nafs kita bersahadat. Jadi kalau saya ngaji di mana pun tempat mesti baca tadi isyhad bareng-bareng asyhadu an. Coba ya, kita mau tunjuk nih, ini kepala Pak, udah dikasih nama sama Ustaz. Nama kita, bahkan kita nggak berhak nunjuk diri kita siapa, karena kita nggak berhak, karena milik kita ini milik Allah. Saya Bu Siti Pak Ustaz, Siti yang mana? Kita nggak berhak menunjuk diri kita sendiri Pak. Terus yang dibilang namanya Pak Ustaz terus yang mana? Nama kita cuma identitas kita, dan itu cuma sampai di liang lahat Pak. Cuma sampai di batu bisa. Terus yang mau ketemu Gusti Allah yang mana? Apa jasad kita hari ini akan ketemu Gusti Allah? Ayo, kita sama-sama introspeksi diri. Jangan-jangan kita nggak kenal diri kita sendiri. Man arfa nafsa faqad arfa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Tangan kita Allah. Ini alif lam lam ha. Alif lam lam haknya Allah. Bahkan huruf abjad a, bahkan alif aja a. Ini pas banget saya ada papan tulis ya. Tuh, abjad dimulai dengan huruf alif. Alif itu Allah. Bahkan di huruf Indonesia abjadnya menjadi huruf A. Ini bukan kebetulan Pak. Di depan huruf alif huruf ba. Ba itu Bismillahirrahmanirrahim. Ba ada titiknya Pak. Itu titiknya, kalau titiknya itu Allah. Kalau Allah mau cabut titiknya, itu lautan akan tumpah, namanya kiamat kubro. Makanya titik dikasih titik sama Allah biar seimbang antara kanan dan kiri. Di depan huruf ba, huruf ta titiknya dulu. Manusia hidup berpasang-pasang, ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada perempuan, ada mancung, ada ada mancung, ada nggak ada ngomong itu ya. Semuanya hidupnya berpasang-pasang, ada siang, ada malam. Kita ngaji hijayah aja dari kita. Di depan huruf ta ada huruf ta, sa titiknya 3, sumber kehidupan. Siapa yang nggak bisa hidup dengan air? Bahkan kita kudu kulenun sama air. Kenapa orang bangun tidur, ada orang meninggal ada orang meninggal gara-gara mandi. Ketika bangun tidur tiba-tiba mandinya yang langsung disiram kepala. Wajar Pak, banyak orang meninggal apalagi dia punya darah tinggi, terus dia mandinya langsung disiram kepalanya, nggak boleh. Nabi ngajarin Pak, sebelum mandi kudu kulenun sama air. Apa itu Pak Ustaz? Kudu salaman dulu, minta izin sama air, karena air adalah makhluk Allah. Minimal wudhu dulu Pak. Habis wudhu yang disiram bukan kepala, yang disiram itu kan kaki udah basah, paha udah basah, perut udah basah, dada udah basah, baru kepala. Karena kalau kita mandi Pak, di depan ada kaca, kita siram kepala kita. Kalau kita habis bangun tidur itu ngebul Pak. Karena proses tidur adalah proses pembakaran diri. Mesin kita pada saat tidur itu kitanya tidur, tapi seluruh anggota badan kita sedang melakukan mesinnya, bahasanya produksinya itu pada saat malam hari ketika kita tidur. Makanya mata kita ada belek,
itu dikeluarin kotorannya. Tanpa sadar badan kita berkeringat secara otomatis, memang seperti itu. Ada kotoran yang dibuang lewat dubur dan kubur, tapi yang nggak bisa keluar lewat itu semua lewat keringat. Ini badan kita hebat banget. Kalau Bapak lihat pabrik aqua yang dibikin sama orang luar, masih hebatan pabriknya Gusti Allah di badan kita sendiri. Tapi kita kurang bersyukur. Kalau udah sakit baru nggak. Orang ginjal, cuci ginjal, nggak ada ginjal Pak, itu berapa duit? Kita dikasih ginjal cuma suruh minum aja, susah. Giliran sakit baru ingat sama Gusti Allah. Jadi sebelum memperhatikan alam semesta Pak, kita perhatiin diri kita sendiri. Oh ternyata Allah bikin mata kita luar biasa. Kamera handphone ini hebat, tapi lebih hebat mata kita. Ketika gelap, kita bisa berubah mata kita menyesuaikan. Ketika terang juga bisa. Mata kita hebat banget, sensornya luar biasa gitu. Mau datang nyamuk, mau datang apa sesuatu di mata kita, tiba-tiba kita nggak diam. Itu nggak pakai diajari dan diperintah, secara otomatis akan seperti itu. Badan kita luka jatuh, itu nggak usah diobatin sembuh. Karena kita ada sel darah merah dan sel darah putih. Ini Pak Ustaz ngaji apa jadi belajar biologi? Coba. Saking Allah beri kesempurnaan di badan kita. Pertama air, kita Pak Ari Sunda ngomongnya cair. Ari di Jawa ngomongnya banyu. Di Inggris bilangnya water. Di kita Indonesia ngomongnya padahal sama-sama Kenapa jadi beda? Ayo. Makanya kalau ngaji sama guru saya ditulis-tulisin begini nggak boleh Pak, karena air itu milik Allah. Terus bedanya air yang kita minum ini menyegarkan, yang kita mandi jadi seger, sama air yang tsunami Pak, itu sama-sama air Pak. Air. Terus dengan air bah, itu juga air hujan, itu juga air. Terus Allah, kenapa kita nggak bisa bedain gitu? Makanya ketika dikasih air, kita bukan bersyukur Pak, alhamdulillah. Makhluk Allah yang ketiga setelah air adalah matahari. Bayangin Pak, nggak ada matahari. Tanda-tanda kiamat, 6 hari pertama adalah kita nggak akan pernah ketemu sinar matahari. Jadi posisinya gelap begini terus Pak, 1 minggu. Jadi kalau pagi masih kena sinar matahari, alhamdulillah. Jangan pagi lagi ya jangan. Pak, bedanya kita sama yang di kuburan. Yang di kuburan gak ada sahadatun nafs, gak ada nafas. Benar ya? Makanya ayatnya di Quran, kullu nafsin sa'iqatul maut. Kullu nafs, setiap yang bernyawa, setiap yang dikasih nafas itu ada takdir-takdirnya Allah. Ketika kita dikasih nafas sama Gusti Allah, sejatinya Allah memberikan kepercayaan, Allah memberikan amanah, Allah memberikan kesempatan buat kita semua. Kita bisa melakukan apapun dengan nafasnya Allah. Bahkan kita bisa melakukan maksiat dengan nafasnya Allah. Malu harus. Bedanya kita sama yang di kuburan cuma satu, nafas. Kita masih dikasih, kalau yang di kuburan udah enggak. Jadi yang hari ini kalau jatahnya ngikutin baginda Nabi 63 tahun, dan hari ini kita umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti besok udah innalillah. Udah buru-buruan kan. Romannya kita kuat banget sih, romannya kayak dikasih umur panjang aja sama Gusti Allah. Padahal mah kita kudu eling sama Gusti
Emang perintahnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah bukan hanya manusia, tapi jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depannya matahari makhluk Allah yang ketiga adalah udara, Pak. Bayangkan, Pak, kita nggak dikasih udara oksigen. Bahkan seluruh alam semesta ini butuh oksigen. Dan bayangkan di tempat kita nggak ada pohon, Pak. Rasanya panas. Di depan huruf sa ada huruf ja. Jangan titiknya begini. Gitu ya, Pak, titiknya di tengah. Itu kalau perempuan, itu kodrat perempuan, ja-nya janin, hamil. Kalau laki-lakinya Pak Ustaz jagain, jadi lelaki siaga, siap antar, jaga, jangan mau bikinnya doang. Titiknya apa? Titiknya Allah dikasih amanah. Ya, perempuan mau keluarga, mau sebahagia apapun gak dikasih anak sama Gusti Allah, rasanya kurang sempurna. Di depan huruf ja, huruf H, udah dikasih titiknya sama Gusti Allah, dikasih amanah 9 bulan, Pak. Bayangin, Pak, Allah nitipin bayi di satu tempat yang gak ada udaranya. Bapak pikir nih, bahkan ibu pernah berpikir ya, di air ketuban itu kan gak ada udara. Tapi makhluk Allah bisa hidup 9 bulan. Baik anak kita nih di perut 9 bulan itu di dalam air ketuban. Bapak nyelam nggak di kolam renang, coba? Kalau nggak mampu, ini hidup, Pak. Dan bayangkan, Pak, air ketuban itu nggak bisa ditiru sama dokter kesehatan di seluruh dunia. Kandungannya ada vitamin, ada zinc, ada protamin, lengkap banget. Dan itu nggak bisa ditiru sama manusia yang levelnya dokter sekalipun. Bikin cairan seperti air ketuban nggak bisa. Dan terlindungi. Coba pupnya gimana, Pak? Kita kan buang air. Andai kata baik itu buang airnya kemana? Lu pikirin lah kalau gak pusing-pusing. Tapi Gusti Allah makan innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah jadi, maka jadi. Ini gak ada yang sulit buat Gusti Allah. Udah huruf ja dikosongin, nggak mungkin lama-lama di perut dihilangin. Ketika huruf H maka melahirkan. Di depan huruf H huruf Kho titiknya di atas. Artinya apa? Kalau bapaknya satpam, minimal anaknya jadi polisi. Jangan bapaknya satpam, anaknya hansip. Ya, artinya apa? Anak itu harus lebih pintar daripada orang tuanya. Kita sebagai orang tua minimal ngasih bekal buat anak-anak kita. Pertama, ngaji. Pak, agama penting Pak, demi Allah. Anak bapak pintar bahasa Inggris, anak bapak pintar matematika. Yang ditanya sama Gusti Allah, ya lo kan ditanya, bukan mandrobuka. Yang ditanya sama malaikat apa? Bapak sakaratul maut. Ada bengek. Bapak sakaratul maut, ya lo kan bapaknya sakaratul maut, anaknya 1 tambah 1 2 4. Di depan bapaknya 2 tambah 2 4, nggak ngefek, Pak. Justru bocah itu disuruh ngaji. Yang kelas 6 SD baca surat Yasin. Yang 1 SD baca surat Qul huwallahu ahad.
Subhanallah Pak, kalau bisa ngaji mah nggak akan bangga kita jadi orang tua Pak. Kalau anak nggak diajarin ilmu agama kita nyesel. Ya minimal disuruh ngaji. Bapak nggak usah ajarin anak sholat, ibu nggak usah ajarin anak sholat, apalagi nyuruh orang sholat nggak boleh. Coba dah, orang lagi sholat disuruh. Orang lagi sholat disuruh Allah, bapak nggak boleh. Kita nggak perlu ngajarin sholat, apalagi nyuruh orang sholat. Ketika kita orang tuanya jadi contoh sama anaknya di rumah, itu bocah akan ikutin bapaknya sholat. Makanya Nabi ketika ditanya sholat, nah sekarang begini Pak, kalau kita belajar sholat nih, sebenarnya sholat kita kan cuma sholatul jasad. Jasad kita yang sholat, tapi ruhnya belum tentu sholat. Di Quran itu waqimus sholat wa atuz, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, anak saya siap pintar banget, karena dia cuma nyuruh. Terus bagaimana sholat itu bisa ruku, bisa sujud, bisa takbiratul ihram Pak? Ya kan ada panduannya Pak Ustadz di buku fikih. Kok bisa kita ikutin begitu? Dasarnya dari mana Pak Ustadz? Nabi cuma bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah kita pernah ngelihat sholatnya Kanjeng Nabi kan? Jujur dah, gak pernah. Kok kita yakin banget sholat itu mesti berdiri? Sholat itu ruku, sholat itu sujud. Coba, jangan-jangan kita belum sholat. Ketika di Quran bilangnya wa aqimus sholat, dan Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi Muhammad itu asal katanya Ahmad. Muhammad asal katanya Ahmad. Bisa bukan nih hari ini. Ahmad itu ada berapa huruf? Ahmad ada berapa huruf? Ini ada spidolnya 5. Spidol. Berarti yang ibu yang di sini ngajar ya, ngajar ngaji ya, apa ngajar privat? Ngajar anak-anak. Oh ngajar. Huruf Ahmad ada berapa huruf? Yang bilang 5, bener 5 ya? Kunci nih. Disuruh ngapus dulu. Ini tugas piketnya posesif. Ya. Pak Muhammad itu gimana ngomongnya? Begini, Muhammad itu ya, asal katanya dari kata Ahmad. 5 huruf ya. 1, 2, 3. Ahmad itu pertamanya alif, maka sholat kita mesti takbiratul berdiri. Di depan huruf alif ada huruf H. H itu ruku. Ini kan gini nih. Di depan huruf H huruf mim itu sujud. Makanya bentuknya seperti ini. Di depan huruf mim huruf dal, duduk tidak. Ini nggak dibuka di pengajian manapun Pak. Boleh cek. Ini namanya ngaji khusus. Fahim tum? Kalau di pesantren ketika ustaznya bilang fahim tum, jawabnya fahim. Fahimna. Argentum.
Argentina, Singapura, Singaparna, Palestina, Ya Allah Gusti. Ini belum buka kitab, lupa kita ngaji Pak. Oke, ada pertanyaan? Maksudnya biar saya minum dulu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya Pak. Kayaknya udah pintar semua ini. Ini pintar apa karena nggak tahu? Apa bingung sama Pak Ustadz Ron? Tiba-tiba langsung ngaji begini ya? Masih bingung Pak. Masih bingung ya? Tapi minimal dapat lah dikit-dikit. Insya Allah. Ya. Oke, sekarang saya yang nanya. Andai kita nggak sholat, sebenarnya yang rugi kita apa Allah? Jujur. Soalnya di sini banyak nih yang kelihatannya rajin banget sholat. Dan sholatnya itu jangan pengen surga takut neraka. Berarti sholat Bapak belum ikhlas. Kalau kita sholat pengen surga takut neraka, ya nggak ada kata apa. Pak Ustaz, saya mau sholat karena takut neraka Pak Ustaz. Terus tiba-tiba Allah bikin begini, neraka sama surga nggak ada. Apa kita masih mau sholat? Kalau lagunya Ahmad Dhani, jika surga dan neraka tak pernah ada kan lagunya? Si Bapak mau tahu artis gitu. Ya, ada lagunya. Apakah kita masih sujud sama Gusti Allah? Terus yang hari ini ngaji buat ngapain sih? Sinau belajar itu buat ngapain? Nah kalau kita nggak kenal diri kita, bagaimana kita kenal Allah? Sekarang ketika kita kenal diri kita, berarti diri kita ini adalah bukan diri kita Allah. Sebenarnya ayat itu ada 3 Pak. Yang pertama ada ayatul Quran. Yang tadi kita baca, yang tadi Bapak baca surat ya Yasin. Namanya ada ayat Quraniyah. Yang kedua adalah ayat insaniyah. Apa itu Pak Ustaz? Ini kita semua ini insan manusia. Kita ini ayat-ayatnya Allah. Maka ketika ibu sama bapak menikah, maka ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum. Kalau bapak sadar istri bapak adalah ayat-ayatnya Allah, rasanya tidak akan mungkin kita menyakiti istri kita. Apalagi mukul istri kita, karena istri kita adalah ayat-ayatnya Allah. Nggak ada tuh kita marah-marah kan? Ya, apalagi sampai istri kita dipukul, itu luar biasa. Berarti kita nggak sadar diri kita adalah ayat-ayatnya Allah. Makanya di Quran walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Lah kita sebagai umatnya Nabi Adam, kita ngafir-ngafirin orang. Allah aja memuliakan anak cucu Nabi Adam, kita nyalahin Allah. Ya, ada orang takbirnya begini, bener gak Pak? Allah. Benar? Kalau kita yang nggak belajar, wah aliran susah. Ya benar ya, gerakannya. Bapak kalau ke Saudi Pak, pergi haji atau nggak umroh, ada yang Allah Akbarnya begini. Jangan ngapa-ngapain Pak. Ada yang Allah, ada yang Allah. Kita yang Syafi'i Allah, ada yang Allah. Jangan disalahin karena kita ada 4 mazhab. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Terus ada lagi yang pas tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatul lillah. Udah begini ada. Kalau kita yang Syafi'i kan ngikutnya asyhadu an la ilaha illallah. Itu Pak.
Artinya apa? Kita kudu banyak belajar. Minimal kalau kata guru saya mah punya guru tuh minimal 40. Supaya kita bijaksana, bijak sini, bukan hanya bijak ke sana tapi juga kita bijak ke sini. Kita bisa menghargai orang lain. Tapi kalau gurunya cuma satu, ngajinya itu doangan dan ngerasa guru kita paling pinter, kita dikasih tahu orang disalahin karena gurunya cuma satu. Kencing ngadep kiblat nggak boleh, tapi kalau ngaji lagi boleh. Yang penting ada ijab. Apa yang ijab? Penghalang. Boleh tembok, boleh kain, boleh apapun, yang penting ada penghalang. Tapi kalau yang ngajinya sekali kencing ngadep kiblat, kita kira ngadep kiblat kita nggak boleh kencing. Itulah buktinya kita nggak ngaji. Maka di kesempatan nanti ke depan, kalau pengajian ini diterusin, saya punya usul. Kita ngaji minimal bawa buku lah. Kalau usah jadi kayak bocah kecil, ilmu itu ibarat kijang. Terus yang ngikat ilmu itu adalah pensil dan buku. Ketika kita lupa, bisa kita lihat kembali. Gitu. Minimal bahwa kita belajar dari awal. Allah siapa sih? Kenapa betapa pentingnya sholat sampai sholat itu nggak boleh ditinggal? Bahkan ada namanya sholatul khauf, sholat ketika perang. Bahkan ketika perang aja, ketika dengar azan Pak, pada saat perang itu barisan pertama bikin penjagaan yang di belakang sholat. Selesai sholat yang di belakang maju ke depan, yang di depan ke belakang, gantian sholat. Saking nggak boleh ninggalin sholat. Ya, jadi di kesempatan ngaji kali ini, ayo kita sama-sama introspeksi diri kita. Kita nggak usah bahas latar belakang kita, Pak. Selama Tuhannya Allah, Nabinya Nabi Muhammad, ngajinya masih pakai kitab dan Al-Quranul Karim, itu masih saudara kita. Jadi nggak boleh kita mulai saat ini nyalahin orang. Ya, kita sebelum nunjuk orang kan sebenarnya 4-nya ke diri kita. Saya nunjuk Bapak nih, 1-nya ke depan, 4-nya ke diri kita sendiri. Sebelum nyalahin orang, kita introspeksi diri kita sendiri. Udah bener apa belum? Ya, jadi ngaji itu semakin kita tawadu, ngaji itu semakin kita ngerti bagaimana menghormati orang lain. Jangan ngaji ngerasa diri kita paling soleh, ketemu sama yang gak pernah ibadah, kita rasanya gak mau. Kita ngerasa paling alim sendiri. Tiba-tiba azan di Masjid Al-Muhajirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Tiba-tiba Bapak bangun, terus Bapak ngelewati rumah Pak Ustaz. Di hati kecil Bapak ngomong begini, Pak Ustaz udah azan belum bangun, ternyata lebih soleh gua daripada Pak Ustaz. Selesai Pak ibadahnya Pak. Ketika Bapak ngerasa diri Bapak lebih baik, maka selesai ibadahnya. Besok ada pengajian tuh di Masjid Al-Muhajirin, di Solo, ceramah saya juga pagi jam 10. Ketika kita berangkatnya niatnya sama Gusti Allah cakep, tapi tiba-tiba kita berangkat niatnya yang lain, maka selesai. Allah tuh gak butuh penampilan kita Pak. Allah tuh gak butuh apa yang ada di badan kita. Yang Allah lihat adalah niat kita. Makanya dilempengin, lurusin niat, sempurnakan ikhtiar, percayakan sama Gusti Allah. Allah boten sarek, Allah tuh melek. Bahkan ketika kita tidur pun Allah masih tidak tidur. Coba bayangin Pak, kita tidur nih di rumah malam ini, ada kemungkinan nggak ada binatang yang masuk ke hidung kita, ke telinga kita, ke mulut kita? Ada kemungkinan nggak? Ini bisa.
yang melindungi kita, Pak? Bisa nggak ada binatang melata datang ke kamar kita lewat celah lubang kamar kita? Bisa. Bisa nggak tiba-tiba masuk ke hidung kita, ke kuping kita pada saat kita tidur dan kita nggak sadar? Siapa Pak yang melindungi kita? Allah. Terus mau ngapain lagi, Pak? Minuman yang kita minum ya, Pak, dari yang halal sampai yang haram. Jawablah, yang haram itu whisky, brandy, topi miring, vodka, brandy. Oh, Ustaz, apal banget ya, gue kayak banding. Dari yang halal sampai yang haram, dari yang enak sampai nggak enak, dari yang panas sampai yang dingin. Kalau kita tahu ujungnya nggak akan pernah mau kita minum apa? Air kencing. Ini yang kita minum, Pak. Kalau kita tahu ujungnya nggak akan pernah mau kita minum ini. Ya Bu, makanan yang Ibu makan, Bu, dari yang halal sampai yang haram, mau itu McD, apalagi gado-gado, ayam geprek. Kalau kita tahu ujungnya mau kita makan, cuman jadi kotor, istokai. Jadi mau kita makan, enggak. Baju nih Pak, baju yang menurut kita paling mahal nih, yang Bapak beli harganya 400.000 misalnya, 2-3 tahun kemudian jadi apa? Jadi topo, Pak. Tahu topo? Lah, terus kita mau sombong ngapain sama Gusti Allah? Nggak ada yang patut kita sombongin, Pak. Justru semuanya itu harus mengembalikan kita kepada Allah. Ya, tangan kita Allah, masa kita mau berbuat nggak baik sama tangan kita? Tangan kita Allah, kuping kita Allah, badan kita Allah. Dan kita ini ayat insaniyahnya Allah. Ada ayat Qur'aniyah tadi kita udah baca. Ada ayat insaniyah diri kita sendiri nih. Yang ketiga adalah ayat kauniyah. Apa? Alam semesta. Pohon, Pak, itu adalah juga ayat-ayatnya Allah. Jadi yang di rumah miara pepohonan atau enggak miara pohon jambu atau pohon mangga, nggak disiram tiba-tiba hujan, itu tanggung jawab kita sama Gusti Allah. Allah ngasih hujan atas permintaan tumbuhan yang nggak pernah kita kasih siramin air. Maka ketika kita memelihara tumbuhan, memelihara binatang, tanggung jawab kita ngasih makan dan Bapak jadi pohon deh, terus Bapak nggak disiram, kesel nggak? Bapak kan juga butuh air gitu. Itu makhluk Allah. Bahkan saya punya teman Pak di Bumi PBNU, Pak. Tiap hari kemana-mana jalan. Namanya Gola. Dia ketua seni budaya di Kabupaten Bogor. Itu jalan kaki kemana-mana, Pak. Kalau kita kan masih pakai sendal, Pak. Jalan kaki, saya tanya, Gol, kenapa jalan kaki? Lu masih sombong, kan? Kemana-mana pakai hijab. Jadi sendal kita nih hijab sama bumi. Harusnya saking cintanya sama alam, dia tuh kemana-mana nyeker, Pak. Sampai kakinya itu kena duri, kenapa nggak akan berdarah? Karena udah husnuzon sama alam. Masuk hutan, bukannya harimau yang mau makan, nggak ada yang mau makan dia, binatang apapun. Karena udah nggak ada pikiran buruk sama alam semesta. Ketemu pohon yang dipaku, dicabut, Pak. Dia bawa tang. Ketemu pohon yang dipaku, pakai banner lah. Kita kan tanpa sadar paku pohon dengan kepentingan manusia, entah buat jemuran. Itu beliau mesti cabutin itu pakunya. Karena dia habis itu dia minta ampun sama tuh pohon atas kesalahan manusia. Kita nggak pakai rasa, Pak. Kita belum ngaji rasa. Ternyata pohon ketika dipukul sakit.
Cuman dia mah nggak bisa ngomong. Dan kita nggak ngerti bahasa tumbuhan. Andai kata bisa teriak, dia nangis hari itu Pak ketika kita pukul dengan paku. Tapi ngaji kita belum ngaji rasa, ngaji kita baru ngaji kepentingan. Aku pengen belajar fikih, gua perlu ngaji fikih. Anak-anak harus belajar Al-Quran, cari guru Al-Quran. Kepentingan masih ngaji. Belum ngaji pakai rasa. Kalau ngaji pakai rasa, masya Allah Pak sedih. Bahkan kita motek tumbuhan aja itu ngerasa bersalah. Pernah nggak berpikir begitu? Apalagi kita jalan, tiba-tiba kita nginjek binatang tanpa sadar. Kita dengan bangganya kita injek-injek aja. Bahkan ketemu semut. Pernah nggak pas digigit semut tiba-tiba diambil semutnya terus disuruh jalan gitu. Ya Allah, Nabi Sulaiman banget Pak. Bu, jangan ketemu semut ini di semut terang kita. Nah bayangin kalau ibu yang jadi semut digitas begitu gimana rasanya? Pernah nggak sampai begitu ngaji? Jadi ngaji mah nggak perlu jauh-jauh dah. Kita ngaji sama alam semesta di sekitar rumah kita aja. Rumah yang ditempati manusia sama rumah yang nggak ditempati manusia lebih awet rumah yang ditempati manusia. Kenapa? Coba deh. Ada yang punya rumah dua nggak ditempati? Satu aja belum lunas. Satu aja belum lunas. Berdua. Coba, benar nggak ada rumah kosong nggak di sini? Mestilah lapuk Pak. Kenapa? Karena badan kita mengandung kehidupan. Nafas kita itu nafasnya Allah. Kenapa rumah yang ditempati itu lebih awet dibanding rumah yang nggak ditempati? Mau bapak cat bagus kayak apapun jadi jelek kalau nggak ditempati. Benar nggak? Artinya apa? Kita punya potensi memberikan kehidupan. Buat apa? Buat alam semesta. Kalau yang pakai dasi itu ngerampok duit rakyat dengan korupsi, ada orang babat hutan sembarangan itu juga korupsi. Coba deh di daerah Karawang, Bekasi itu terjadi longsor karena pohon bambunya udah ditebangin, diganti pohon pisang. Allah ngasih di situ pohon bambu kenapa? Ketika ada angin kenceng itu bisa ngebelah angin, anginnya tidak membahayakan masyarakat. Tapi kan karena kita nggak ngaji alam nggak ngerti. Kenapa sih Allah kasih tumbuhan di situ itu kita nggak paham. Maksudnya Allah kasih pohon di situ buat ada angin kenceng nggak langsung kena masyarakat jadi puting beliung. Akhirnya apa? Pohon bambunya ditebang, diganti pohon pisang, jadi hujan gede longsor. Nggak akan kuat akarnya pohon pisang dibandingkan dengan akarnya pohon bambu. Karena kita nggak ngaji alam, nggak ngerti. Itu banyak banget Pak. Kalau kita mau belajar sama diri kita sendiri, belajar dengan alam, rasanya kita nggak akan pernah berhenti bersyukur sama Gusti Allah. Bahkan menurut tafsir Imam Al-Ghazali ketika menyebut Alhamdulillah, itu bukan hanya kita mendapatkan nikmat, dapat duit Alhamdulillah, bapak gajiannya nambah Alhamdulillah, anak pinter Alhamdulillah, istri soleha Alhamdulillah, rumah gak bocor Alhamdulillah. Padahal ketika dikasih sakit bisa nggak bilang Alhamdulillah? Baik kok sakit ya, kalau tapi Gusti Allah ya Pak dia miskin ya, kalau tapi Gusti Allah sanggup sakitnya jangan ya Allah, jangan sakit ya Allah, sehat aja. Miskinnya jangan ya Allah, Allah pengennya miskin, kita malah pengennya kan. Kok jadi kita ngatur Allah Pak? Kita hebat banget mengatur Tuhan Pak. Allah pengen kita miskin, tapi kita pengennya kan kaya. Makanya nggak pernah bersyukur. Rasanya kurang. Padahal rezeki nikmat itu bukan hanya
mata bisa ngedip, alhamdulillah. Rumah nggak bocor, alhamdulillah. Anak istri sehat, alhamdulillah. Motor nggak masuk bengkel, alhamdulillah. Kan nggak pernah kita syukurin gitu. Rantai nggak copot, alhamdulillah. Susah banget ini kita bersyukur. Andai kita sampai ngerti seperti itu, tak nggak akan pernah ngeluh. Setiap hari bersyukur. Surga yang sebenarnya bukan surga Firdaus ketinggian Pak, kita sampai sana. Surga yang sebenarnya adalah kita sanggup bersyukur dengan kondisi apapun. Nah kalau udah bersyukur semuanya nikmat. Makan juga enak. Ya, Bapak ngasih duit ke ibu pulang kerja, Bapak gajian, ceritanya tiba-tiba uangnya gajiannya hilang. Kasih ke istri yang biasa. Kan rata-rata orang-orang di sini gajiannya 14 koma ya. Tanggal 14 sudah koma. Apa 2 koma? Tanggal 2 udah lewat. Ketika dikasih duit sama Bapak, Bu, dikasih duit 200.000, alhamdulillah. 10.000, alhamdulillah. Masya Allah Pak Ustaz, 10.000. Goceng, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz. Bisa berat. Pak Ustaz 10.000. Dapat apa Pak Ustaz? Ke warung aja beli beras liter dapat. Coba makannya kudu gaji. Ya, mulai hari ini kita sama-sama nih. Anak kita, gak apa-apa Pak, ini anak biarpun melongo diajakin ngaji begini Pak. Doanya untuk